Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mawsiman lil qiyam wat ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul ghaibi wasyahadat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat, salatan tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi afdalis salati wa azkat tahiyat. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salatul jum'ah Masjid Baitul Taqwa rahimakumullah. Marilah di kesempatan siang Jumat yang mulia dan barokah ini bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, ketakwaan yang tidak hanya terucap di lisan tapi dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salatul jum'ah rahimakumullah. Marilah di siang Jumat pertama di bulan Ramadan ini kita merenungkan keadaan hidup kita saat ini. Kita hidup di zaman yang serba modern, teknologi semakin canggih, komunikasi semakin mudah, dan urusan dunia terasa semakin cepat. Namun di tengah kemajuan zaman dan dunia tersebut, jangan sampai membuat kita lalai dari tujuan hidup kita sebagai hamba Allah, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan baginda Rasul pun bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i minal jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh ia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan masuk surga bersamaku. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, meskipun kemajuan dunia dan zaman semakin modern, namun
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menjadi usang. Justru sunnah baginda Nabi itulah yang menjadi penyeimbang agar kemajuan zaman dan kemajuan dunia membawa keberkahan, bukan kerusakan. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, di antara sekian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hidupkan, terutama di bulan Ramadan ini, adalah sholat berjamaah. Di tengah kesibukan kerja, kesibukan usaha dan aktivitas dunia, jangan sampai menjadi alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu menjadi keutamaan, terutama sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki. Sholat berjamaah bukan hanya bernilai pahala yang sangat besar, tapi sholat berjamaah juga memperkuat persaudaraan antar sesama muslim dan juga menumbuhkan disiplin hidup di dalam diri kita. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, bukan hanya itu saja, menghidupkan sunnah di bulan Ramadan ini yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah penatnya pikiran dan hati yang gelisah, zikir bisa menjadi penenang jiwa. Dengan zikir di bulan Ramadan ini, hati kita menjadi hidup dan iman kita menjadi semakin kuat. Dan tak kalah pentingnya ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengaji, belajar ilmu agama, menghadiri majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu sebagai bekal ilmu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beribadah tanpa dibekali ilmu syariat dengan benar fahuwa raddun, maka ibadahnya akan tertolak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang paling utama, mengajarkan ilmu agama kepada keluarga adalah menjadi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memiliki keturunan generasi yang soleh dan soleha. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, anjuran untuk menghidupkan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara yang benar dan hak. Semoga kita di bulan Ramadan ini senantiasa bisa untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, dan paling minimal kita mempunyai target 1 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kalau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah masyarakat kita, hidup di tengah-tengah jamaah kita, maka akan lahir generasi-generasi yang berakhlak, keluarga yang sakinah, dan lingkungan yang senantiasa membawa keberkahan bagi kita bersama. Namun kalau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tinggalkan, maka justru kemajuan dunia dan zaman bisa membawa kepada kelalaian dan kerusakan. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama di bulan Ramadan ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita yang mengaku umat beliau, mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ajaran dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, gunakan kemajuan zaman ini sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo di bulan Ramadan ini jadikan rumah kita
tempat tilawah Al-Quran dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan masjid kita ini pusat ibadah dan persatuan umat Islam yang ada di sekitar masjid ini, dan jadikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua kita semua jamaah Masjid Baitul Taqwa ini senantiasa diberikan maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini dengan sempurna dan bisa sampai akhir Ramadan nanti. Dan di luar Ramadan nanti, setelah Ramadan usai, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات أنت جميع حاجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل العبادة والاستقامة وأهل بر الوالدين وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.